Halo, apa kabar semuanya? Jadi ada satu film yang rame banget, yang kayaknya salah satu alasan ramenya itu karena tema yang dibawain. Yang bisa dibilang, kayaknya kalau di Indonesia mungkin belum cukup normal untuk bisa diterima secara luas. Kayak sebelumnya ada kasus. Bukan kasus sih, tapi kejadian yang mirip-mirip lah. Ada film yang mungkin masih mirip-mirip secara tema. Tapi tentu beda banget ya cara mengemasnya. Judul filmnya itu Dua Garis Biru. Diperankan oleh yang perempuan Zara Adisti dan yang laki-laki Angga Yunanda. Ya, kalau nggak salah ya. Jadi film ini itu bawain tema yang masih ada hubungannya dengan seksual. Walaupun sebenarnya secara spesifik kita tahu kalau pesan yang ingin disampaikan itu adalah tentang masalah edukasi seksual. Yang mana setidaknya sampai sekarang kayaknya merupakan hal yang masih dianggap belum terlalu normal untuk dibahas di Indonesia. Dan masih banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa edukasi seksual itu sebagai ajakan untuk menormalisasi seks bebas. Yang padahal mah tentu bukan itu tujuannya, ya kan? Tapi film Dua Garis Biru itu sempat rame karena ada orang-orang yang merasa bahwa film ini itu nggak pantas untuk ditayangkan karena menurut mereka film itu malah dalam tanda kutip mempromosikan supaya anak-anak remaja jadi hamil di luar nikah gitu dan dianggap memberi efek negatif terhadap anak-anak muda. Aku kembalikan ke kamu sendiri. Tapi kali ini kita dapat film yang judulnya Dear David yang menceritakan tentang gadis SMA bernama Laras, seorang perempuan pintar, berprestasi, mendapatkan beasiswa juga, dan sebagainya. Tapi sebagai seorang manusia ya, yang masih muda juga, sudah pasti dong punya orang yang ditaksir. Dan sudah pasti juga punya yang namanya hawa nafsu, ya kan? Yang mana fantasinya itu dia tuangkan di salah satu website gitu, untuk menjadi sebuah diary pribadi lah bisa dibilang. Jadi sebenarnya yang bisa baca cuma dia sendiri gitu. Nulis fantasinya itu menggunakan nama si cowok yang dia taksir itu. Namanya si David. Sampai suatu ketika, dia itu nulis di komputer sekolah. Kemudian dia lupa. Bukan lupa sih sebenarnya. Lebih kepada gagal untuk log out gitu. Dan akhirnya tersebarlah cerita fantasinya dia itu. Dan rame. Di sosial media juga rame. Bahkan sampai disebar oleh akun-akun yang modelannya gosip-gosip gitu. Dan dari sanalah kemudian konfliknya dimulai. Nah, kayak film Dua Garis Biru, film ini itu juga ngebawain tema tentang seksualitas. Tapi kalau secara pengemasan, film ini lebih fokus terhadap fantasi yang dimiliki oleh para remaja. Karena sebenarnya kan pasti ya, setiap remaja punya fantasi yang berhubungan dengan seksual. Gak tahu juga sih, apakah ada ya remaja yang gak punya fantasi sama sekali gitu. Tapi biasanya sih selalu ada ya. Walaupun mungkin nggak diungkapin mungkin, dan cuma dipendam sendiri gitu, itu mungkin bisa. Tapi harusnya ada lah ya. Dikit-dikit lah minimal. Maksa supaya bener. Tapi untuk pembukaan, film ini tuh ngasih pembukaan yang nggak terlalu lama ya. Palingan cuma sekitar di menit ke-20, kita juga udah sampai di konflik utamanya. Bisa dibilang cukup cepat. Tapi 20 menit tersebut udah cukup banget sebenarnya untuk film ini ngasih pengenalan yang cukup menyeluruh. Kita udah tahu latar belakang setiap karakternya, bahkan untuk karakter-karakter pendukung pun juga sudah. Dan tentu ekspektasi tentang tema yang akan dibawakan, sekaligus juga apa aja yang karakternya lakukan hingga bisa sampai di konflik tersebut, semuanya udah dibawakan dengan sangat baik. Dan alurnya juga nyaman untuk diikuti, dan gak kerasa bosan sama sekali. Jadi secara keseluruhan emang oke banget. Nah, walaupun ya, karena ini film temanya tentang remaja ya, SMA lagi gitu ya, sejujurnya aku udah sempat agak khawatir akan dialog-dialognya itu bakal gimana. Karena kebanyakan film, entah itu Indo maupun luar ya, yang secara khusus pingin pakai tema remaja gitu, aku sering banget ngerasa kalau dialognya itu agak aneh, agak nggak wajar. Dan rasanya sedikit sekali kemungkinan kita mendengarkan dialog tersebut di dunia nyata, yang mana bukan merupakan hal yang bagus menurutku pribadi. Karena kalau aku sendiri, pingin nonton film yang bisa bikin aku tenggelam dalam dunia filmnya itu sendiri. Dan bahkan lebih bagus lagi, kalau udah sampai bikin lupa kalau aku itu lagi nonton film. Yang tandanya beneran udah serasa aku lagi di dalam film tersebut gitu ya. Nah tapi untungnya, aku nggak mendapatkan hal tersebut di film ini. Jadi dialognya cukup, istilahnya mungkin grounded ya, atau kerasa asli banget lah bisa dibilang. Nggak berlebihan, dan di kehidupan asli ya kurang lebih emang harusnya kayak gitu. Lalu walaupun sebenarnya ada dialog yang menggunakan bahasa Inggris, bukan dialog utuh tentunya, dialog yang sepenggal-sepenggal gitu, campur bahasa Indonesia, tapi bagus banget cara membawakannya, atau lebih tepatnya dialognya gitu ya. Dialeknya, kok dialognya. Dialek atau logatnya ya. Yang nggak sampai bikin kita ngerasa kayak, nih orang so Inggris bener dah gitu ya.
yang bikin kesel gitu ya. Itu nggak sama sekali, dan lebih kepada ya udah gitu ya. Mungkin emang sering banget ngobrol pakai bahasa Inggris, jadi mungkin masih sering nyampur-nyampur ngobrolnya, tapi intinya nggak kerasa lebay sama sekali dan nggak berlebihan juga. Jadi enak banget secara dialog. Tapi ngomongin tentang lebay ya, secara keseluruhan ini adalah film yang emang nggak lebay sama sekali dalam melakukan segala sesuatunya. Kayak misal dari segi cinta-cintaannya juga nggak terlalu lebay, nggak digembar-gemborkan untuk menjadi suatu hal yang dijunjung banget gitu di film ini. Setidaknya kesan yang disampaikan gitu ya. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, ternyata isu yang dibawa ternyata lumayan serius. Kalau dari sisi karakter utamanya yang namanya Laras sih kayaknya nggak perlu dibahas, karena kamu ngeliat trailer aja sebenarnya juga udah paham. Tapi justru lebih menarik dibahas untuk dari sisi seberangnya, si Davidnya, cowok yang dia suka. Karena untuk menjadi objek seksualitas seseorang, itu pasti sebenarnya efeknya ada ya, sudah pasti ada. Apalagi rame banget ya, yang tahu kan banyak banget. Di sosial media kan viral bisa dibilang, rame banget yang tahu. Wajahnya juga tersebar akhirnya. Bikin efeknya makin dahsyat lagi, sudah pasti. Dan film ini itu menggambarkan hal itu semua dengan sangat baik. Tentu Emir Mahira yang memerankan David tentu juga harus diapresiasi ya, karena sudah berhasil menyampaikan emosi dalam tanda kutip korbannya dengan sangat baik. Aku menggunakan tanda kutip karena sebenarnya dari filmnya sendiri kayaknya agak susah ya untuk bilang siapa korbannya dan siapa yang harus tanggung jawab sebenarnya. Balik menurutmu sendiri gimana kayaknya. Tapi balik lagi, pengaruhnya lumayan berat. Apalagi dari sisi mental Davidnya sendiri tentu akan sangat berpengaruh. Mungkin kalau dikembalikan ke dunia nyata, tentu efeknya akan macam-macam ya, tergantung bagaimana orang yang menerimanya. Tapi di film ini, kehidupannya si David juga berpengaruh. Sebenarnya aku agak takut sih untuk banyak cerita ya, karena takut nanti jadinya jatuhnya spoiler gitu. Tapi intinya adalah efek pada kehidupan si David, karena telah dijadikan bahan untuk hal yang berbau seksual, dan terutama efeknya ya ke segi mental juga. Tapi yang menarik juga endingnya ya, karena entah disengaja ataupun enggak, feelingku sih disengaja ya. Endingnya itu ngasih ruang yang luas banget bagi para penonton untuk menginterpretasikan apa yang mereka pahami dari film ini secara keseluruhan. Karena nggak berhenti sampai di sana, dengan filmnya yang juga bawain isu-isu lain, seperti isu kebebasan berekspresi, kemudian juga masalah privacy, dan yang tak disangka, juga bawain tentang isu LGBT ya. Sebuah isu yang, ya menurutku cukup berani lah ya. Kayaknya udah pasti, pendapatnya akan kebelah dua. Ada yang setuju, dan sudah pasti juga ada yang enggak. Dan tentu keduanya nggak ada yang salah ya, namanya juga pendapat ya kan. Walaupun kalau aku sendiri menerimanya cenderung lebih ke setuju dengan apa yang film ini sampaikan. Tapi tentu kalau dilihat dengan kacamata yang lebih besar, aku masih punya perspektifku sendiri ya. Dan aku yakin kamu pun juga pasti juga punya pendapat sendiri. Isunya banyak banget ya. Padahal kayaknya cuma film tentang fantasi seksual gitu ya, tapi ternyata mengarah kemana-mana. Dan emang seiring berjalannya alur ceritanya, emang makin banyak juga peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di film ini. Mungkin bisa aja buat kamu jadi kebanyakan dan bikin bingung, tapi kalau buat aku pribadi sih, nonton sampai selesai, nggak ada masalah sama sekali. Dan walaupun kesannya rumit ya, tapi banyak banget kok hal-hal yang jadi mudah disimpulkan hanya dari adegan-adegannya. Lagi pula bahkan ada juga kok beberapa adegan lain yang bikin kamu akan bisa nebak kelanjutan ceritanya cuma dari adegannya. Jadi harusnya sih nggak akan bikin bingung banget. Dan aku suka sih, karena berarti film ini kan berhasil mengemas sesuatu yang serius, isunya kan cukup serius ya sebenarnya, menjadi hal-hal yang mudah banget dikunyah. Setidaknya ngasih perspektif juga lah kepada yang nonton, tapi nggak terkesan digurui banget gitu kan. Tapi berarti pesan moralnya adalah jangan nulis bokep di sekolah, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ya, ibunya Laras itu adalah ibu yang luar biasa sekali loh. Mungkin gak banyak ya ibu yang kayak gitu, tapi bagaimana responsnya terhadap kejadian yang menimpa anaknya itu adalah respons yang menakjubkan sekali, dan sekaligus juga mengharukan banget loh. Yah, tapi ya udahlah. Terima kasih banyak ya, sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bahagia selalu semuanya. Bye-bye.